Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat teman mimpi? Semoga sahabat teman mimpi selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Baghdad kala itu sedang panas-panasnya membicarakan satu hal aneh tentang sepasang sepatu yang diklaim berasal dari surga. Setiap hari orang-orang dari berbagai penjuru kota berbondong-bondong ke sebuah toko kecil di pinggir pasar utama. Mereka tidak datang untuk membeli roti, rempah-rempah, kain sutra, melainkan untuk melihat atau membeli sepasang sepatu ajaib. Pemilik toko itu adalah seorang pedagang baru yang tidak dikenal sebelumnya, namanya Abdul Qasim. Ia bukan keturunan ulama, bukan pula orang dari kalangan bangsawan, tapi entah mengapa banyak orang percaya ucapannya. Ini sepatu dari surga. Suatu hari saya mendapatkannya dalam mimpi. Malaikat memberikannya padaku dan memerintahkanku menjualnya kepada mereka yang ingin berjalan ke surga di dunia ini, katanya lantang. Orang-orang pun terkagum-kagum. Harga sepasang sepatu itu 10 keping emas. Mahal, tapi konon bisa membawa pemakainya lebih dekat ke surga. Abu Nawas mendengar semua ini saat sedang menyeruput kopi di warung langganannya. Sepatu dari surga, gumamnya. Apa malaikat sekarang menjadi kurir sepatu? Ia tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, kita akan lihat siapa yang lebih cepat mengundang malaikat, sepatu itu atau aku sendiri. Dan begitulah awal mulanya keributan yang akan terjadi di pasar Baghdad. Di pagi yang cerah, toko kecil milik Abdul Qasim tampak sangat ramai. Tertempel tulisan besar di atasnya, sepatu dari surga, stok terbatas, pesan sekarang sebelum keburu ditarik kembali ke langit. Abdul Qasim mengenakan jubah putih bersih. Di dadanya tergantung kalung besar dengan batu giok palsu. Di hadapannya sepasang sepatu usang berwarna coklat tua diletakkan dalam kotak yang dilapisi kain beludru merah. Sepatu ini saudara-saudara, katanya kepada kerumunan, diberikan langsung oleh malaikat Jibril dalam mimpiku. Dia berkata, Abdul Qasim, orang-orang zaman ini tersesat, tunjukkan pada mereka jalan ke surga, gunakan ini. Kerumunan pun serentak berkata, Masya Allah. Beberapa wanita menangis terseduh-seduh. Seorang pemuda langsung mengangkat tangannya dan berkata, saya beli 10 keping emas. Tepuk tangan bergemuruh. Abdul Qasim tersenyum puas. Tapi tak jauh dari kerumunan itu, seorang lelaki berjanggut tipis dan berkopiah coklat sedang memperhatikan dari balik kerai warung kopi, yaitu Abu Nawas. Ia mengangguk-angguk. Luar biasa, jualan sepatu pakai laber surgawi. Lalu ia bangkit, menepuk-nepuk jubahnya dan berjalan pelan menuju masjid tua di ujung pasar. Beberapa hari kemudian, suasana di pasar berubah. Kali ini bukan hanya toko Abdul Qasim yang ramai, tapi sebuah bangku kayu di dekat sumur umum menjadi pusat perhatian. Di sana duduk Abu Nawas, berpakaian putih bersih dengan wajah yang amat serius. Di sekelilingnya berkumpul banyak orang. Apa benar Abu Nawas menerima wahyu? Tanya seseorang. Bukan wahyu, jawab Abu Nawas pelan. Hanya titipan pesan dari malaikat. Kerumunan menahan nafas. Aku didatangi malaikat saat tidur siang di masjid, katanya. Mereka memintaku menyampaikan kabar penting pada Abdul Qasim. Tiba-tiba orang-orang menjadi lebih penasaran. Pesan apa Tuan Abu Nawas? Abu Nawas berdiri dan mengangkat tangan. Malaikat bilang, ada kesalahan pengiriman. Sepatu itu bukan untuk manusia. Itu seharusnya dikirim ke seekor kuda surgawi yang kehilangan sandalnya saat berlari di padang Masyhad. Kerumunan terdiam, beberapa tertawa, sebagian lain saling pandang. Maka untuk itu, lanjut Abu Nawas,
Siapapun yang membeli sepatu itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat karena telah memakai sepatu yang bukan haknya. Suasana mulai gaduh. "Tapi saya sudah beli sepasangnya, Tuan," seru seorang pria. "Saya juga, Tuan. Saya bahkan sudah menyicilnya." Abu Nawas mengangkat tangan lagi. "Tenang, ada solusinya. Malaikat memintaku mengembalikan sepatu-sepatu itu dan menggantinya dengan sandal dari tanah suci Baghdad. Itu lebih cocok untuk manusia." Mendengar kabar itu, Abdul Qasim marah besar. Ia mendatangi Abu Nawas di lapangan dekat masjid. "Kau menyesatkan mereka," hardiknya. "Tidak, justru aku menyelamatkan mereka dari menjadi maling surga," jawab Abu Nawas kalem. "Kau tidak punya bukti, aku juga tidak punya toko," sahut Abu Nawas. "Jadi aku tidak rugi." Warga mulai memihak Abu Nawas, apalagi setelah beberapa pembeli melapor bahwa sepatu dari surga itu justru membuat kaki mereka lecet dan baunya tidak hilang-hilang meski sudah direndam air mawar. "Sepatu surga kok bikin gatal?" celetuk seorang anak muda. Sejak hari itu, toko Abdul Qasim sepi. Ia akhirnya angkat kaki dari Baghdad, meninggalkan satu tulisan terakhir di pintu tokonya. "Aku kembali ke langit, jangan cari aku di bumi." Setelah keributan pasar meredak dan warga Baghdad kembali pada aktivitas normal mereka, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan untuk dihukum, tapi untuk diberi penghargaan. Di ruangan singgasana, raja berdiri dan berkata, "Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan rakyat dari penipuan berjubah suci. Katakan, apa hadiah yang kau inginkan?" Abu Nawas menunduk hormat. "Paduka, saya tidak ingin emas atau permata. Saya hanya ingin satu hal." "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Izinkan saya mendirikan warung sepatu paling jujur di Baghdad, tempat di mana setiap orang bisa mencoba sepatu tanpa takut dibohongi." Raja tertawa. "Baiklah, tapi dengan satu syarat. Warungmu tidak boleh menjual sepatu dari surga." "Tenang saja, Paduka," sahut Abu Nawas. "Saya hanya menjual sepatu dari bumi, tapi yang bisa membuat orang merasa seperti di surga karena kejujurannya." Raja bertepuk tangan, diikuti para menteri. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas benar-benar membuka warung sepatu di pinggir masjid. Di depan tokonya dipasang papan besar bertuliskan, "Sepatu dari bumi untuk orang-orang yang ingin masuk surga dengan kejujuran." Tak ada tipu daya, tak ada janji palsu. Sepatunya sederhana dan murah. Di dekat pintu masuk ia letakkan satu pasang sepatu usang, sepatu yang dulu diklaim Abdul Qasim berasal dari surga, tapi kini sudah penuh lumpur. Salah satu talinya putus dan bagian solnya menganga. Sepatu ini pernah menyesatkan banyak orang. Sekarang ia di sini untuk mengingatkan kita, surga tak datang dari jualan. Ia datang dari kejujuran. Setiap hari para pengunjung datang bukan hanya untuk membeli sepatu, tapi untuk tertawa, bercermin, dan belajar sesuatu. Dan sejak hari itu di Baghdad tak ada lagi pedagang yang berani menjual sepatu dari surga, karena semua tahu kalau Abu Nawas tahu pasti diboikot lagi. Keesokan harinya, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, ia melihat seseorang yang mencurigakan. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. "Masa maling berpakaian seperti orang suci?" pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai Tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas kembali.
Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia jalan ke surga, kata sang rahib menjelaskan. Oh, begitu ya. Tapi tadi saya perhatikan, Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah berapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya? Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar, jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya, bentak sang rahib. Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham, balas Abu Nawas mencoba menenangkan. Lalu kenapa kamu menertawai saya? Tanya sang rahib dengan emosi. Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan ke surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu? Celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar Raja Harun ar-Rasyid tanpa sengaja terpeleset di kamar mandi istana. Badannya sih tak terluka parah, tapi ingatannya hilang. Anehnya, sang raja kini mengira dirinya seorang penjual semangka di pinggir jalan. Di dalam istana, raja mondar-mandir sambil berteriak, "Semangka manis, yang ini merah, yang ini kuning, beli 2 gratis kulitnya." Para menteri, permaisuri, dan seluruh penghuni istana bingung. Tabib dipanggil, dukun didatangkan, tukang urut pun mencoba peruntungan, namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya dipanggillah orang yang terkenal paling cerdik di negeri itu, Abu Nawas. Abu Nawas datang hanya membawa ember kosong dan sandal jepit bekas. Tabib istana bertanya dengan heran, "Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda. Apa mungkin 2 barang itu bisa menyembuhkan raja?" Abu Nawas menjawab santai, "Justru 2 barang inilah kuncinya. Ini untuk terapi kejiwaan tingkat lanjut ala Abu Nawas." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas masuk ke kamar raja. Ia berdiri tegak di depan sang raja dan berseru keras, "Hai penjual semangka palsu, berani sekali kau ada di istana. Ini tempat para raja, bukan pedagang kaki 5. Sang raja tersentak kaget. "Apa maksudmu?" "Aku ini penjual semangka. Aku berhak di sini." Abu Nawas membalas, "Justru karena kau bukan raja, kau harus keluar sekarang juga. Ini istana, bukan pasar buah." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menyiram sang raja dengan air dari ember. Basah kuyup sudah raja dibuatnya. Sang raja marah, "Kurang ajar kamu." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Loh, kalau kau benar raja, seharusnya kau tidak bilang kurang ajar hanya karena disiram air. Berarti kau memang bukan raja." Seketika raja terdiam, lalu dengan suara mulai sadar ia berkata, "Tunggu, kenapa aku pakai sarung dan duduk di keranjang semangka ini?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Tuanku sedang latihan jadi raja semangka sehari di pasar, tapi sekarang pertunjukannya sudah selesai." Akhirnya sang raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa menyembuhkan aku dengan menyiramku pakai logika. Ternyata untuk menyadarkan orang yang lupa siapa dirinya, kadang kita harus memaksanya melawan kebodohan yang diyakininya." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Benar tuanku, semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua.
Lalu Abu Nawas pun pamit pulang dengan tenang, meninggalkan istana yang kini dipenuhi tawa bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.